الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu Allah berikan kepada kita tidak pernah terputus. Sebagaimana kita mampu bernafas tanpa kesulitan, mata kita berkedip tanpa kita, saya ngomong mata berkedip pas panjenengan meripatnya diginiin tadi. Bu, bukan, kelilipan. Alhamdulillah mata kita bisa berkedip tanpa kendala apapun. Kita tidur, jantung tetap berdetak. Kemudian seluruh anggota tubuh kita berjalan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan syukur ini akan menjadikan seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau dia pandai bersyukur, jauh dari sombong. Orang kalau syukur dia ngerti nikmat ini bukan karena saya tapi murni karena Allah. Dan ketika dia bersyukur, nikmat yang ia syukuri oleh Allah akan ditambahkan. Dan tambahan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir berupa kemampuan ibadah. Sehingga semakin dia pandai bersyukur, semakin dia mampu dan kuat beribadah. Semakin disyukuri, semakin hebat ibadahnya. Maka ketika dia kelak meninggal dunia dan dia adalah orang yang pandai bersyukur, maka dia wafat di puncaknya iman, di puncaknya Islam, dan di puncaknya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, di siang hari ini kita masuk pada sesi wis Yowes pada bagian yang kedua. Dan pada bagian ini kami akan menjelaskan sedikit saja karena perkara ini panjenengan sampun faham sedoyo. Jadi saya ndak mau nguyai segoro. Karena panjenengan ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan sampun ngelontok, sampun ngerti, sampun faham. Jadi kita bikin kajian ini kultum saja. Kuliah terserah antum. Jadi kalau saya pengennya 2 jam ya 2 jam, 3 jam ya 3 jam, wes pokok terserah. Nah, berbicara tentang apa? Tentang musibah kematian. Banyak di antara kita ini yang ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan yang sebelum orang tersebut meninggal dunia, mungkin kita kepikiran, lek sampai ditinggal mati aku ra mungkin kuat.
Ada nggak yang sempat punya perasaan seperti itu? Dan yang paling besar itu adalah musibah ketika ditinggal wafat oleh orang tua. Bus. Jadi kita tidak pernah bisa bayangin hidup tanpa adanya orang tua. Kita hidup tanpa adanya ibu kita yang terus mengingatkan, nak, wis mangan opo durung. Ditanya sama ibu kita, nak, sudah sholat atau belum. Kita tidak pernah bisa bayangin kehilangan sosok seorang ayah yang senantiasa setiap kita cerita, itu ayah kita itu menjadi sosok benteng kokoh yang menjadikan kita tetap kuat. Tapi subhanallah, seiring berjalannya waktu, kesedihan-kesedihan yang muncul dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, setelah kita kehilangan orang tua, nampaknya hidup juga kembali berjalan. Iya apa enggak? Yang dulunya kita mikir, ya Allah, masuk kamarnya keinget, datang ke rumahnya ingat lagi, sampai subhanallah, sampai seorang anak itu terkadang tidak berani lagi datang ke rumah orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Nah itu betul, udah takut ya, takut datang gitu, nah mau kemana gitu. Nah takut memorinya kembali yang kita kemudian apa? Nggak kuat. Nah itulah materi kita Wes Yo Wes di siang hari ini, bahwasannya mereka yang telah meninggal dunia, bukan kemudian kita ingin melupakan mereka, bukan kemudian ketika itu kita ingin melepaskan memori tentang mereka, tapi kita kepingin bagaimana hidup tetap berjalan, kita kepingin bagaimana kesedihan itu tidak berlarut, kita ingin bagaimana kesedihan itu tidak mengganggu kebaikan kita di dunia ini. Faham gak? Nah sekarang poin pertama panjenengan tulis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasannya semua yang hidup di dunia ini menjadi sunnatullah, menjadi perkara yang lazim dan bukan sesuatu yang heboh, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan mati itu jamaah di antara dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang ditinggalkan. Jadi mati itu memiliki dua sisi. Orang yang meninggal maka dia meninggalkan. Orang yang ditinggal maka dia adalah ditinggalkan oleh orang yang wafat. Nah tapi tidak sesederhana itu. Ada satu kalimat yang bagus sekali, saya baca sudah 10-12 tahun yang lalu, mungkin saya lupa, dari seorang ulama yang karismatik. Beliau bernama Asy-Syaikh Salman Al-Audah. Beliau punya buku Belajar dari Seekor Burung. Itu ternyata buku itu berbicara tentang apa? Tentang qanaah, tentang tawakal, tentang ikhtiar, tentang optimisme, tentang kesederhanaan. Nah, salah satu yang beliau tuliskan di sana, itu beliau nulis begini. Man yafhamul mauta khata, yafhamul hayata khata. Orang yang memahami kematian itu dengan pemahaman yang salah, dia akan memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah pula. Jadi kalau memahami tentang kematian, itu cara memahaminya salah, otomatis konsekuensinya dia akan salah memahami tentang kehidupan. Terus beliau ceritakan, ada seorang anak kecil main di pinggir padang pasir, ada tenda milik orang tuanya. Terus ditanya, "Kam anta? Kamu di padang pasir ini berapa orang?" Dibilang sama dia, "Khamsa, 5. Ibu saya, bapak saya, kakak saya 2, dan saya 1. 5. Kakak saya 2 dan saya 1. Lalu Syekh Salman Audah tanya, "Saya tidak lihat 5. Ibumu saya lihat, ayahmu saya lihat, kakakmu yang 1 saya lihat. Tapi
Kakakmu yang satu lagi yang kamu bilang kakakmu 2, saya tidak melihatnya mana. Berarti kamu 4, bukan 5. Karena ibu, bapak, ibu, kakak nomor 1, dan kamu. Mana kakak yang satunya? Apa kata anak kecil itu? Akhi tahta syajarah. Itu di bawah pohon itu ada kakak saya yang satunya lagi. Syekh Salman Auda mengatakan, loh sudah meninggal. Iya sudah meninggal. Kata anak kecil itu apa? Kata Syekh Salman Auda apa? Kalau begitu kalian 4, bukan 5. Anak kecil itu ngotot, tidak. Kami 5 dan bukan 4. Loh terus yang satu mana? Yang satu sedang menunggu untuk kami datang ke tempatnya. Bayangin, ini anak kecil yang kemudian mengajarkan kepada Syekh Salman Al-Auda bagaimana ternyata orang yang meninggal itu pada hakikatnya tidak berpisah. Tapi mereka sedang pergi ke tempat peristirahatan yang lain yang kita pun akan datang pada waktunya ke tempat yang sama. Nah maka kata Syekh Salman Al-Auda, maka dengan itu kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu adalah terminal kita untuk melanjutkan kehidupan yang selamanya. Sehingga orang yang memahami kematian itu akhir segalanya, maka dia akan memahami kehidupan sakarepe dewe. Nanti mati toh selesai. Maka sekarang ada kasus lagi rame di daerah kami, itu namanya tren bunuh diri. Tahu enggak? Jadi ada satu jembatan dari arah Kota Batu, biasa aja, nggak usah kaget, kayak belum pernah aja. Mau dicoba? Astagfirullah, na'udzubillah min dalik. Dari Kota Batu ke arah Mojokerto lewat Pacet. Nah, itu nanti ada di sana ada pemandian air hangat Cangar. Nah, di Cangar itu nanti Anda lewat lagi agak jauh ada jembatan. Jembatannya curam banget. Itu sudah 2 kali kejadian dan qadarullah keduanya tertangkap kamera. Anak muda tiba-tiba berdiri aja depan jembatan gitu. Tidak lama setelah itu sudah hilang, tiba-tiba dapat berita mati bunuh diri. Dan dua-duanya subhanallah sama. Artinya sempat ketangkep kamera, tiba-tiba terdengar lewat berita orang tersebut telah mati apa? Bunuh diri. Itu orang yang salah memahami kematian. Dia menganggap kematian itu akhir dari segalanya. Sehingga kalau dia sudah mati ya selesai, sakitnya selesai, utangnya selesai, beban hidupnya juga selesai. Padahal kematian itu adalah awal dari pertanggungjawaban. Maka hati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti apa Bu? Kematian itu bukan sesuatu yang besar, tapi sunnatullah. Karena setiap orang yang mati, setiap orang yang hidup pasti merasakan mati. Sip, itu poin pertama. Faham ya? Jadi kematian itu perkara yang biasa saja. Karena kalau panjenengan hidup, akan datang suatu masa saya dan panjenengan semua bakal mati. Tapi ingat, mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah terminal untuk menuju kehidupan yang selamanya. Siap. Poin kedua. Ada satu kalimat keren sekali. Untuk orang-orang yang takut mati, angkat tangan. Angkat tangan yang takut mati. Saya duluan yang angkat tangan. Ketika saya angkat tangan baru yang lainnya berani. Ini khawatir dijebak sama ustadz ya. Tenang aja, saya ini bukan seperti ustadz yang lain, saya baik hati. Nah sudah, semua di antara kita pasti takut mati. Tak cerita nih. Saya pernah sekali kena kendala di jantung. Yo kroso koyok nyeri. Kan yo namanya orang kan khawatir. Apa yang terjadi? Maka saya datang ke temen yang kebetulan spesialis jantung. Saya datang, dicek sama dia. Ustadz ini kalau cek EKG ya namanya ya. Cek EKG Ustadz ada serangan. Tapi serangan ini sudah beberapa waktu yang panjang, bukan dalam waktu dekat.
Tapi dicek lagi Ustaz, dicek lagi sama dia. Karena saya tidak ngerasa apa-apa. Sudah sampai dia tidak terima. Kudu ketemu penyakitnya Ustaz. Opo ini? Kok sampai dicek EKG ada serangan tapi kemudian jantungnya baik-baik saja. Dikirim ke dosennya beliau di Malang. Di rumah sakit Persada namanya Profesor Saifur Rahman. Ketemu Profesor Saifur Rahman, istri beliau murid saya di Malang ngaji. Sudah dicek Ustaz, tidak ada jadwal operasi. Tapi kalau Ustadz mau, saya operasi pas tanggal merah. Saya bilang mau, tidak apa-apa. Maksudnya di operasi itu dikateterisasi, mau dicek. Ono opo jantungnya ini gitu loh. Kok ada kelihatan ada gejala seperti sumbatan segala macam. Subhanallah, berangkat. Datang di waktu yang ditentukan, masuk ruang operasi. Ketika itu kan ada alat untuk ngukur tensi darah. Sehingga nanti kalau tensinya naik, operasi ditunda. Itu ketika lampu operasi dinyalain, plak. Saya seumur hidup tidak pernah tahu itu apa operasi segala macam. Wah itu operasi kecil, disuek titik, srit gitu loh. Untuk memasukkan apa? Kabelnya itu, selangnya itu yang ada kameranya untuk ngelihat. Sudah qadarullah, darah saya naik 200. Sudah. Panjenengan tahu itu Profesor Saifur Rahman, jenggotnya lebih panjang beliau dibanding saya. Profesor Saifur Rahman bilang apa? Ustadz kenapa? Takut mati ya? Lawang Ustadz kok takut mati? Tak pikir, loh Ustadz lah di ngarepe sampean. Lalu di mburi ini yang menungso biasa saya ini yang kepikiran lah iki sampai mati. Dosaku akeh, durung tobat bakal ciloko. Nah subhanallah. Kemudian Profesor Saifur Rahman bilang apa? Ndak ono Ustadz, wong dikateterisasi mati ku durung ono ceritane. Lek ono ya sampean pertama. Lu naik lagi tuh darah itu. Nah sudah, itu cerita aja bahwa memang nampaknya semua dari kita pasti takut mati. Apalagi di waktu-waktu yang memang waktu itu ada kemungkinan kita bakal mati. Pesawat, turbulence. Anda ndak pernah naik pesawat sih ya? Sabar. Nggak usah marah, biasa aja. Pesawat kalau turbulens bagaimana? Tung. Itu perasaan di hati apa? Yang pernah aja, yang nggak pernah biasa aja, tenang. Yang pernah aja, yang biasa naik becak tenang aja sudah ya. Itu hati langsung mengkeret, seret. Langsung kepikiran apa? Ya Allah anakku cilik. Ya Allah. Nah itu pasti normal. Nah sekarang begini, apa perkara yang menjadikan kita tidak terlalu takut? Ya tidak terlalu, tapi namanya takut mati itu wajar. Tidak terlalu takut dengan yang namanya kematian. Sampai panjenengan cek di dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah itu takut mati. Sekelas Ibunda Aisyah, istrinya siapa? Istrinya Nabi. Yang kemudian insya Allah lah gak mungkin kan sama Nabi tidak ditolong, wong istrinya sendiri kan begitu. Itu pun takut mati. Maka Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Orang yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Dan orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci perjumpaan dengannya. Ibunda Aisyah dalam tanda kutip sempat salah faham. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, gak masuk akal kata Ibunda Aisyah. Siapa di antara kita yang gak takut mati? Dianggap oleh Ibunda Aisyah berjumpa Allah itu mati. Maka Ibunda Aisyah bilang, siapa sih yang senang mati? Kok dibilang barang siapa senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Maka Ibunda Aisyah mikir, loh kok senang mati? Sopo wonge sing seneng mati dah ada. Maka Ibunda Aisyah tanya, man minna la yakrahul maut? Ya Rasul, ndak ada orang ndak benci mati, itu ndak ada. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Oh Aisyah, maksudnya bukan mati. Ketemu Allah itu artinya barang siapa senang berjumpa dengan Allah di dalam ibadah,
Itu menunjukkan Allah senang ketemu sama dia. Tapi orang yang enggan berjumpa dengan Allah di dalam ibadah, itu arti memang Allah tidak mau ketemu sama dia. Nah, maka itulah ibu-ibu kalau buka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, ayo pulang. Maka lihat, Allah membahasakan kematian itu Bu, itu pulang. Saya mau tanya sama panjenengan, kalimat pulang itu Bu, nyenengke atau bikin orang takut? Gini, biar lebih mudah ya. Ada orang kerja merantau keluar pulau. Menjelang Idul Fitri ada istilah mudik. Biasa sebelum mudik, dia siapin oleh-oleh, dia siapin tiket, dia siapin segala macam. Karena apa? Ada kalimat pulang. Seneng apa enggak orang yang mau mudik itu? Orang yang tidak seneng pulang cuma satu. Orang yang bermasalah. Iya. Kalau bermasalah, dengar kalimat pulang, wedi. Coba seorang anak yang ketahuan melakukan kejahatan, pulang ke rumah orang tuanya, takut. Pulang kampung, ternyata di kampungnya banyak utang, takut. Tapi kalau tidak punya masalah, kalimat pulang itu kalimat yang menyenangkan. Wes panjenengan nate SD mboten? Panjenengan sanes SD nggih, SR nggih? Oh SD, oh ndak terima. Nah, yang pernah sekolah SD, SR, SMP, kan biasa ketika di akhir jam pelajaran itu Bu Guru, Pak Guru kasih pertanyaan, yang bisa jawab boleh pulang. Seneng apa enggak? Seneng, karena kalimat pulang itu nyenengin. Nah, maka Allah Ta'ala membahasakan kematian itu pulang. Irji'i, pulanglah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan diridhoi, mardiyah, dan kamu pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Saya mau tanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah di dalam ayat itu artinya apa? Menjelang wafat atau sebelum wafat? Menjelang wafat? Rata-rata orang kalau ditanya itu ketika orang sakaratul maut, meninggalnya tenang, maka sama Allah dipanggil ya ayyatuhan nafsul. Padahal yang lebih tepat, ketenangan di saat sakaratul maut itu dibangun semenjak awal. Anda buka kitab Tazkiyatun Nafs milik Al-Imam Al-Ghazali, milik Al-Imam Ibnul Qayyim, milik Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, panggilan wahai jiwa yang tenang sebelum seorang manusia meninggal, itu dibangun semenjak kapan? Ketika jiwanya pas enom, waras, sehat, cukup, segala macam, itu jiwa ketika diajak ibadah kerasa tenang. Nah, itulah nanti yang ketika mereka wafat akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan ujuk-ujuk ketika mau mati, tapi dicek, saya sekarang ibadah kerasa tenang gak? Sholat pengen lama atau buru-buru? Pret. Teraweh. Ada masjid yang terawehnya itu kul huwaile, dan teraweh yang semalam 1 juz. Panjenengan pilih masjid yang mana? Bagus. Ya ini jelek tapi ngaku karuan, daripada bagus tapi bohong ya. Sudah ngaji Quran, diajak ngaji sekali duduk 1 juz, dibandingkan ngaji dewe-dewe untuk mek sak lembar, milih mana? 1 juz atau 1 lembar? Nah, itulah Bu yang menilai bukan orang lain. Siapa? Diri sendiri.
bagaimana keadaan jiwa saya ketika digunakan untuk ibadah. Ketika ibadah jiwa saya terasa tenang, itulah orang yang nanti kematian itu akan menenangkan untuk dia. Faham boten? Nah, jadi tenangnya ketika wafat itu diatur mulai sekarang. Mulai sekarang. Ditoto, sholat dilatih supaya tenang. Baca Quran dilatih supaya tenang. Ketika dengar pengajian dilatih nuansa di tempat ngaji itu menjadikan hati saya tenang. Ketika dipakai silaturahim, keroso silaturahim terasa menenangkan. Kalau ibadah-ibadah itu menjadikan panjenengan tenang ketika di dunia, maka ketika kelak panjenengan wafat dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, sehingga proses ketenangan ketika wafat itu diawali ketika hidup, sholate ditoto, ngajine ditoto, posone ditoto, sama suami sikapnya harus kalau kira-kira suami pulangnya telat, Bu, itu Anda sambut dengan wajah penuh senyuman atau wajah penuh encepan? Pret. Kenapa? Loh, enggak, dia enggak ngabari. Di telepon enggak diangkat. Di WA enggak dibuka. Tiba-tiba dia datang dengan perasaan tidak bersalah. Assalamualaikum. Kira-kira panjenengan apa yang Anda lakukan apa? Alhamdulillah, saya minta nomor HP suami panjenengan ya, nanti saya bilang sama. Oh ya, sebagian orang sampai ngomong begini, bojoku teko, kudu tak parut lambene. Astagfirullah. Nah, maka tidak boleh begitu. Jadi semua kehidupan kita 24 jam harus di dalam ibadah, yang ibadah itu ketika kita lakukan hati kita terasa apa? Tenang. Sehingga ketika sehari tidak baca Quran terasa ada yang kurang. Kok gak nyaman ya? Dicek. Oh, ternyata saya belum baca Al-Quran. Ketika sudah masuk waktu azan tidak kunjung sholat, hatinya terasa apa? Gelisah. Kok ya Allah, padahal ada acara. Nah, itulah kelak mereka yang wafatnya kebaikan. Nah, saya kasih ilustrasi orang yang takut mati. Saya sama, panjenengan juga sama. Tapi insya Allah panjenengan jauh lebih baik lah. Amin. Tidak tahu diri Anda. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Begini, kenapa kita takut mati? Salah satu faktornya, saya pernah menyampaikan dalam banyak tausiah. Salah satu faktornya, Bu, karena kita belum tahu hakikat alam kubur. Kita itu tidak tahu kuburan itu seperti apa. Alam barzakh itu bagaimana. Kapan kita akan bahagia. Jadi kita tidak ngerti kuburan itu apa. Yang kita tahu kuburan itu lubang ukuran 2x1. Yang kalau kita sudah masuk ke dalamnya ditutup pakai telisik, diuruk pakai tanah, diinjek-injek sampai padat, kemudian jamaah pulang cacingnya keluar. Iya, cacing. Gak lama setelah cacing keluar, kalajengking keluar. Ular masuk lewat arah kaki. Gak bisa napas. Didorong gak kuat. Nah coba, itulah yang kita lihat dengan kasat mata. Saya kasih ilustrasi, ternyata alam barzah itu bukan itu. Itu cuma tempatnya saja. Tapi alamnya, itu alam yang 100% berbeda dengan apa yang Anda lihat 2x1 tadi. 2x1 untuk orang yang ahli maksiat tidak pernah taat, itu bisa lebih sempit dari 2x1. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sampai kaki kanan dan kaki kiri dihimpit di alam kubur.
tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri bisa bertemu di tengah. Itu awal yang kita lihat 2x1. Hakikatnya bisa lebih sempit dibanding 2x1. Dan untuk orang yang seperti ibu-ibu ini, yang ahli tahajud, ahli puasa, ahli sodako, yang sabarnya luar biasa, senantiasa murah senyum, yang kepada suami senantiasa memaafkan, betul ya? Amin gitu loh minimal. Iya. Nah, maka untuk panjenengan yang baik-baik ini, itu yang nampak kasat matanya 2x1, dia bisa luas seluas pandangan mata. Dia bisa menjadi taman di antara taman surga. Dia bisa menjadi tempat yang di tempat itu Anda merindukan kiamat karena tempat ini saja sudah begitu nikmat, bagaimana nanti surga yang akan saya tempati. Nah, ilustrasinya begini Bu. Ibu-ibu kan yang perempuan itu naluri kan memang tabiatnya hamil ya. Nikah kemudian hamil. Nah, ketika ibu-ibu hamil, itu kan janin di perut ibu-ibu sekalian. Itu kalau kita mau sedikit lebay, itu janin itu pada awalnya Bu nggak mau keluar. Dia sudah merasa nyaman di perut ibunya, makanan dapat, suasana nyaman. Kemana ibu saya pergi, saya diajak. Ketika makanan enak yang dimakan oleh ibu saya ikut merasakannya. Sehingga dia pada hakikatnya dia sudah merasa cukup dengan alam rahim itu. Dia pikir, ngapain saya keluar? Wong di sini sudah enak, nyaman, tenang, bahagia. Apa yang saya dapatkan juga itu makanan-makanan yang pokok tidak mau keluar dia. Tapi oleh Allah dia dipaksa keluar. Dipaksa keluar setelah berapa? 9 tahun 10 bulan ya. Ya saya tahu gak usah ngotot, saya bercanda aja. Ini loh ibu-ibu baru bercandain dikit. Lah ini ustadz padahal gimana suami di rumah ya Allah. Sudah 9 bulan 10 hari. Dipaksa oleh Allah keluar. Bul. Awal dia keluar apa yang dia lakukan? Karena dia kecewa, kenapa saya dikeluarkan dari tempat yang sebelumnya saya sudah merasa nyaman. Yang ada di pikiran bayi, dunia itu ya perut ibunya, tidak ada lain. Tapi oleh Allah dipaksa untuk apa? Allah tunjukkan ada alam yang lebih luas. Jadi awalnya dia menangis. Oh, setelah dia keluar, dia tenang. Loh, kok lebih luas dibanding perut ibu saya? Yang awalnya makanan cuma satu dari plasenta ibunya, sekarang Allah kasih 2 jalur. Maaf ya, lewat payudara ibunya sebelah kanan dan kiri. Yang awalnya dia hanya dipeluk di dalam perut ibunya, sekarang yang meluk dia ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada kakeknya, ada neneknya. Yang awalnya makanan cuma itu-itu saja, kemudian dia merasakan ada bubur ayam, Anda bubur ayam, bayi bubur ayam, bubur Milna, bubur ini, bubur itu. Yang ternyata bayi itu oleh Allah dipaksa pindah alam, bukan untuk menjadikannya merasa susah, tapi untuk menunjukkan ada alam yang lebih luas. Sama seperti itu ketika kita di dunia. Kita di dunia Bu, kita merasa dunia itu sudah segalanya. Nyaman, tenang, pengen apa dapat, panas bisa masang AC, dingin bisa pakai selimut, lapar bisa beli tengkleng hoha. Kemudian Mas Sabtu Ari tolong, ini ada nilainya nih, nggak sembarangan, 10% dari penjualan hari ini. Wah ini live, TikTok berapa ribu orang yang lihat ini? Tuh 3.000 orang, ini YouTube. YouTube, Anda dikasih tahu yang benar malah ngetawain Anda. Viral apa viral? Nah, tapi saya bilang viral, diketawain sama ibu-ibu udik ini. Viral, gaya tok. Nah, sudah. Nah, maka setelah kita tahu dunia ini Bu, kita anggap dunia ini segalanya. Ternyata oleh Allah dipaksa dalam tanda kutip dengan yang namanya kematian. Yang kita
kira saat itu kematian itu ya masuk dalam ruangan ukuran 2x1. Yang kemudian ditutup lagi pakai telisik kayu, ditimbun lagi pakai tanah, ditinggal pergi oleh mereka. Ternyata setelah kita masuk ke alam kubur, kita dapati alam kubur itu adalah muqaddimahnya surga. Allah datangkan malaikat-malaikat yang rupawan. Allah tampakkan surga yang akan kita tempati kelak pada hari kiamat. Allah jadikan kita ditemani oleh amal soleh kita. Allah jadikan kuburan kita itu seluas mata memandang. Kemudian sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita mengucapkan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamatnya cepat ya Allah. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepat? Likai arji'a ila ahli wa mali. Supaya saya bisa kembali kumpul dengan keluarga saya. Nah, itu menunjukkan kematian bukan akhir dari segalanya. Itu poin kedua, agar kita tidak terlalu takut dengan yang namanya kematian. Nomor 1, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kematian itu sunnatul hayat. Sesuatu yang pasti untuk mereka yang hidup. Pasti mati. Maka mati bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang terlalu mengerikan, tapi sesuatu yang berupa sunnatullah. Orang yang hidup pasti mati. Yang kedua, ingat, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi berpindah dari nikmat dunia, pindah menuju nikmat alam kubur. Biar mendapatkan yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka dicek jiwanya masing-masing ketika ibadah tenang atau tidak. Kalau dipakai ibadah tenang, insya Allah wafatnya pun dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau dipakai ibadah belum terasa tenang, dipakai baca Al-Quran belum nyaman, duduk di majelis taklim gelisah, nah itu perlu diperbaiki. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu kita wafat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian poin yang ketiga, perhatikan. Sing wis ya wis. Untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Saya pribadi ndak omong kosong. Saya pribadi pernah ditinggalkan anak saya meninggal di usia 8 tahun. 8 tahun. Dalam keadaan saya tidak di rumah. Jadi itu ya Allah, itu saya dapat berita ini pas saya sedang mau berangkat sholat subuh. Saya mandi di Kota Batu, anak saya di Kasembon 40 kilo jaraknya. Sudah diketuk sama istri saya, Bang, Mujahid meninggal. Itu kaki bu rasanya kayak nggak ada tulangnya. Langsung seketika brek jatuh di kamar mandi. Memang tidak semudah itu ngomong ikhlaskan, yang sabar, mentolo merekes lambene, masya Allah. Tidak semudah itu. Coba yang pernah ngerasain ditinggal wafat orang tua, ditinggal wafat orang keluarga dekat, ditinggal wafat anak, suami, istri, berat apa ringan? Top. Maka dari situ saya tidak pernah lagi ketika ada orang ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, saya nggak pernah dengan ringan mengatakan yang sabar ya, nggak. Saya biarkan dia menikmati kesedihannya dulu. Karena apa? Ada momen di mana memang momen itu kalau dia bilang nggak apa-apa, bohong dia. Kalau dia bilang saya sabar kok, biasa saja kok, itu bohong dia. Dia sedang membohongi siapa? Dirinya sendiri. Maka biarkan dia menikmati kesedihannya sesaat. Sama seperti ketika saya ditanya orang, Ustadz, bagaimana menyelesaikan masa futur? Ibu-ibu tahu futur? Futur itu keadaan males untuk ibadah setelah sebelumnya semangatnya luar biasa. Dan biasa futur ini keadaan menurun setelah sebelumnya mencapai puncak. Menuju puncak. Apa? Kayak lagu apa gitu ya? Afi seumuran sama saya kayaknya. Akademi Fantasi Indosiar. Siapa calon Anda waktu itu? Astagfirullah.
Saya pernah umroh bareng dia itu. Dia dan istrinya, dia dan suaminya. Kan sekarang dia punya travel umroh si suaminya itu. Ya itu tadi. Bukan Tia. Bukan Tia. Sudah iklan lagi nanti, astagfirullah. Sudah, wes serius ya. Begini Bu, ketika saya ditanya Ustadz bagaimana menyelesaikan dan menghadapi masa futur, ibu-ibu tahu jawaban saya apa? Saya mungkin berbeda dengan Ustadz yang lainnya. Kalau Ustadz yang lainnya mungkin, oh futur itu harus dilawan. Jangan dibiarkan, nanti iman akan terus menurun, anjlok, rusak, hancur. Lebay banget Ustadz. Biasa aja. Kalau saya mengatakan nikmati masa futurmu. Karena futur itu sirkulasi yang memang normal, alami. Tapi ketika masa futur kamu pegang dua saja. Yang wajib jangan sampai ditinggal, dosa jangan sampai dikerjakan. Itu tok. Selain itu nikmati dulu. Karena apa? Memang itu perkara yang wajar. Nah, sama seperti orang yang ditinggal wafat. Maka setelah saya tahu bagaimana rasa beratnya ditinggal orang wafat itu Bu, saya dari situ berhenti sudah. Tidak pakai ngomong, yang sabar ya. Enggak, saya mesti mengatakan mudah-mudahan Allah ganti beratnya ujian ini dengan pahala besar. Saya ganti kalimat saya dengan kalimat yang sabar ya. Walaupun ngomong kata yang sabar ya, itu tidak salah. Itu enggak salah. Benar, karena apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu tidak salah. Cuma mengentengkan masalah yang dia hadapi dengan sekedar mengatakan yang sabar ya, itu kayaknya nggak berempati. Maka saya ganti, semoga Allah berikan pahala besar dari musibah berat yang menimpa kamu. Itu kesannya lebih empati kepada orang yang sedang terkena musibah. Nah, maka begini Bu, ada beberapa perkara yang bisa menjadikan kita itu move on. Apa? Move on. Yang pertama, nomor satu. Ketika yang wafat itu orang tua, maka kita punya 4 cara untuk menjadikan kesedihan itu hilang berganti dengan pahala. Kalau yang meninggal siapa? Orang tua. Dan maaf loh ya, walaupun panjenengan merasa saya sudah sepuh, tapi kan tetap sesepuh-sepuhnya panjenengan pernah punya orang tua kan? Yang itu sampai detik ini orang tua Anda itu di alam kuburnya menanti kiriman pahala kebaikan dari Anda. Maka ada 4. Nomor 1, mendoakan. Anda nangis tidak nambah apapun untuk orang tua di alam kubur. Bahkan ketika Anda menangis dan tangisan itu dianggap niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Kalau orang Arab jahiliyah zaman dulu dengan menampar-nampar pipinya. Dengan merobek kantongnya. Dan menggunduli rambutnya. Dan itu ada artinya Bu. Menampar-nampar pipi ketika ditinggal mati oleh orang terdekat, itu maksudnya orang Arab jahiliyah, sesakit ini ditinggal mati oleh kamu. Jadi dia ingin menampakkan rasa sakitnya itu. Kemudian ketika dia merobek kantongnya, dia menganggap apa? Pintu rezekiku sudah tertutup dengan matinya kamu. Ini kalau istri ditinggal wafat oleh suami. Maka itu perkara jahiliyah. Kemudian dia potong rambutnya, diguntingin rambutnya. Itu gayanya orang jahiliyah ketika ditinggal wafat. Itu artinya apa? Artinya Bu, tidak bermanfaat lagi kecantikanku setelah kamu wafat. Dan setelah Islam datang itu dihapuskan, tidak boleh. Karena apa? Orang wafat diratapi oleh orang yang ditinggal mati, itu orang yang wafat diazab di alam kuburnya. Jadi tidak boleh. Maka menangis tidak menambah apapun. Maka Islam menganjurkan 4. Nomor 1, didoakan. Doa yang umum. Rahmati ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Selamatkan dari azab kubur. Pokok doa-doa yang umum. Doa-doa yang baik. Terimalah amal kebaikannya ya Allah. Jadikan kebaikannya engkau terima ya Allah. Terus semacam itu.
Ketika Anda mendoakan seperti itu, dan yang Anda doakan adalah orang tua, kakek nenek, buyut, dan seterusnya ke atas, itu maka yang wafat dapatnya 2. Kalau yang mendoakan siapa? Anak turunnya. Anak, cucu, cicit, cecet, cocot, cucut, terus apa? Salah tuh. Apa? Anak, cucu, cicit, cangga, udek siwur, wareng, gareng, apalah, tidak penting lah ya. Pokoknya kalau keturunannya ke bawah, itu orang yang wafat dapatnya 2. Nomor 1, doanya ketika oleh Allah diterima, maka dia mendapatkan doa itu. Misalkan, ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku ya Allah. Ketika doanya oleh Allah diterima, itu kuburan orang tua seketika apa? Lapang. Dan yang kedua yang didapatkan oleh orang yang wafat dari doa anaknya yang masih hidup, itu apa? Pahala. Jadi orang tua itu di alam kuburnya dapat apanya? Pahalanya. Entah doanya diterima ataupun tidak, pahala pasti dapat. Coba Anda tidak kepingin ngirim pahala buat orang tua yang pasti orang tua dapatkan. Cukup Anda ucapkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ceramah saya dulu. Waktu saya di Jakarta dulu, ada tukang rujak bebek. Anda tahu rujak bebek ya? Yang rujak buah dipotongin, dicampur sama sambelnya, kacangnya dibebek namanya orang Jakarta, dideplok. Nanti makannya dicampur jadi satu, tahu kan? Maling ngiler kabeh. Itu kalau pedes Bu, enaknya top. Ada kecut-kecutnya buah, ada asin-asinnya garam, ada pedes. Belum dibuka minumannya. Sudah. Itu tukang rujak bebek itu biasa saya beli dari dia di daerah Rawamangun. Sudah, suatu hari saya penasaran kenapa kok mulutnya dia sering komat kamit. Nah, saya tanya, Pak, kok setelah teriak rujak bebek, itu kok mulut Anda itu komat kamit gak berhenti, Anda baca apa? Dibilang apa? Mas, setiap saya baca satu teriakan rujak bebek, saya baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya teriak lagi rujak bebek. Saya doain lagi orang tua saya. Maka sepanjang saya jualan, saya doakan orang tua saya ratusan, bahkan bisa jadi sampai ribuan kali. Subhanallah. Itu mungkin dia bersedekah atas nama orang tua, mungkin dia nggak bisa. Tapi dia bisa mengirimkan pahala untuk orang tuanya dengan apa? Doa yang dia panjatkan kepada Allah. Bahkan ada jenazah yang dihentikan hukumannya di alam kubur. Sampai jenazah itu merasa aneh. Malaikat udah capek, kok gak mukulin saya gitu loh. Malaikatnya bilang gak ada capek. Kalau anak mau anak pukul lagi ente. Kenapa berhenti? Allah perintahkan saya untuk berhenti karena anakmu sedang mendoakanmu. Bayangin. Ada lagi cerita yang lain ketika orang tua itu didoakan oleh anaknya. Itu derajatnya naik di alam kuburnya. Sampai orang tua merasa aneh. Poso yo jarang seperti orang-orang Jogja. Maaf, ini bercanda aja, nanti dipotong lagi. Saya pernah ceramah seperti ini di Tuban. Itu ceramah baru selesai, saya mau pulang udah viral videonya. Di salah satu akun di Tuban sana. Ustadz Rifki menghina warga Tuban. Saya pikir menghina dari mana? Wong jamaahnya banyak, gak ada yang protes, gak ada apa. Ini orang sekedar cari aja, cari viral aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sama Allah sama-sama diampuni ya. Apa? Viral, yes. Viral itu yang ibu-ibu biar gak hamil itu kan pakai viral itu. Apa? Oh spiral. Spiral ya, spiral. Sudah, astagfirullah. Saya ini
Tadi di bawah, saya sudah niat Bu, saya mau ngaji serius, saya tidak mau bercanda. Dibercandain sama ibu-ibu. Sampai spiral. Dari mana spiral? Anda datang ke bidan mau pasang spiral. Kata bidannya apa? Spiral ini. Spiral, sudah sampai lupa saya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dalam keadaan orang tua itu biasa banget. Sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Qur'annya biasa. Tapi derajatnya bisa tinggi. Sampai orang tua itu tanya, dari mana saya dapat derajat yang begitu tinggi semacam ini? Dibilang sama malaikatnya apa? Bistighfari waladikala, karena anakmu mendoakanmu. Jadi coba sekarang panjenengan yang merasa orang tuanya dulu belum sempat dibahagiakan tapi sudah wafat. Ya Allah, saya belum sempat jadi dokter, orang tua saya sudah wafat. Sekarang setelah saya jadi dokter sudah bisa beli ini, bisa beli itu. Orang tua saya tidak bisa menikmati. Ada caranya. Doakan. Nomor 2. Mohonkan ampunan. Dimohonkan apa? Ampunan, istighfar. Ya Allah, ampuni ibuku dulu ya Allah. Zaman dulu ya Allah belum banyak pengajian seperti sekarang ya Allah. Ibu saya dulu ya Allah mungkin tidak pakai jilbab. Ada enggak yang begitu? Ada, karena zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah Bu, pakai jilbab itu keren. Iya apa enggak? Bahkan ada ibu-ibu yang kalau pakai jilbab kelihatan cantik. Jilbabnya dilepas. Rambutnya kelihatan putih. Siapa yang ngomong tadi? Bilang dia rambutnya kelihatan putih. Nah, zaman dulu Bu, tidak seperti sekarang. Maka kesalahan orang tua kita di zaman dulu yang sekarang kita bisa melakukan dengan benar itu dimohonkan ampun. Ya Allah, ayah saya dulu ya Allah tidak bisa baca Al-Quran ya Allah. Karena ayah saya mulai kecil bekerja sampai dia menikah bekerja untuk anak dan istrinya. Maka ya Allah ampuni kesalahan ayah saya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Doain, mohonkan apa? Ampunan. Ketika seorang anak memohonkan ampunan untuk orang tuanya, maka permohonan ampunan itu nyambung ke orang tuanya di alam kubur. Orang tuanya dapat 2. Nomor 1 dapat pahala. Nomor 2 dosanya oleh Allah betul-betul diampuni. Nomor 3 ketika yang wafat siapa? Orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Dan saya mesti ngomong sama teman-teman saya yang orang tuanya sudah meninggal. Orang cerdas yang kalau sedekah di atas namakan orang tua. Itu cerdas. Kenapa? Dia dapat berlipat-lipat. Nomor 1, dia dapat pahala bersedekah. Tetap dia dapat pahala apa? Sedekahnya. Nomor 2, dia dapat pahala berbakti kepada orang tua. Nomor 3, orang tuanya dia di alam kubur juga dapat pahalanya. Dibandingkan sedekah atas nama pribadi hanya untuk kita. Kita tidak dapat pahala berbakti kepada orang tua. Kita tidak kirim pahala kepada orang tua kita di alam kuburnya. Maka ikhtiarkan setiap ibu-ibu bersedekah, niatkan ya Allah untuk ibu saya. Ada satu cerita di zaman para salaf. Ada seorang anak tiap pagi berangkat kerja, itu mesti dia bersedekah atas nama ibunya. Setiap keluar rumah, untuk ke tempat kerja, dia sedekah untuk ibunya. Suatu hari, dia tidak punya duit, tidak punya makanan, tidak punya apapun. Dalam keadaan dia punya kebiasaan, saya tidak boleh berangkat kerja, kecuali saya mengirimkan pahala untuk siapa? Ibu saya. Apa yang terjadi Bu? Dia mengais sampah. Dia nemu apa? Kulit semangka. You know kulit semangka? What in English semangka? Watermelon, okay? You want my lecture in English or in Indonesia? Or? Bagi bahasa Jawa orang ngerti, di Inggris mana ya? Saya ini sekarang kok rodok sombong ya, astagfirullahaladzim. Dosa besar ini. Tapi kayaknya pantas saya sombong, pinter loh saya. My English is great.
Tadi malam saya kedatangan tamu di pondok sana, di pondok rimba sana. Dari Turki. Perempuan dari Turki. Istri saya lihat dah ini. Kalau istri saya lihat panjenengan tanya cantik, saya akan berbohong, saya bilang jelek. Tapi kalau istri saya tidak lihat, saya akan jujur. Sudah tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya terbata-bata. Jadi saya speaking in English. No little, much. Jadi start from 9 p.m. until not 9. 10 p.m. until 12. 00. Ya itu pokoknya itulah wis. Gak usah bingung, pokoknya ngerti gitu. Sudah. Maka Bu, subhanallah, ketika orang itu bersedekah atas nama orang tuanya, dia dapat berlipat-lipat. Berbakti kepada orang tua, ada pahalanya. Sedekah yang dia keluarkan, ada pahalanya. Orang tuanya di alam kubur pun juga mendapat pahalanya. Maka yang ketiga untuk orang tua, jadikan setiap Anda bersedekah, ya Allah ini untuk orang tuaku. Nah, suatu hari laki-laki tadi ketika mau berangkat ke kerja, tidak dapat apa yang dia sedekahkan. Dia cari di tempat sampah, dia nemu apa? Kulitnya, bukan semangkanya. Kulit semangka. Apa yang dia lakukan? Dipotongin kulit semangka itu, dia bersihkan, dia suapkan ke mulut seekor unta. Dia berikan ke unta. Terus dia niatkan apa? Ya Allah, memberi makan unta ini ya Allah, pahalanya untuk ibu saya. Subhanallah, ibu-ibu tuh, ini saya kalau cerita ini merinding saya. Ini ada di buku. Min akhlaqis salaf, ada di buku dituliskan. Malamnya itu anak ngimpi, ketemu ibunya di mimpinya. Terus ibunya bilang apa? Terima kasih ya nak, tiap hari kamu kirimi ibumu ini pahala. Pas ibu itu terasa kepingin semangka dan kamu kirimkan semangka ke makam ibumu. Subhanallah, coba lihat. Ini bagaimana baiknya. Ada cerita yang lain lagi. Ada seorang salaf, itu setiap dia pulang sholat dari masjid ke rumahnya, dia bawa kantong. Kalau bahasa kita kresek. Ya. Terus apa? Dia ngambili sampah. Setiap sampah yang dia ambil, dia angkat ke langit, dibilang apa? Allahumma hadza li ummi. Ya Allah, pahalanya yang ini untuk ibu saya. Masuk. Dia jalan lagi, ketemu sampah lagi, diangkat. Allahumma ja'al hadza fi mizani abi. Ya Allah, yang ini untuk bapak saya. Masuk. Dapat sampah lagi, ibu saya. Masuk. Dapat sampah lagi, bapak saya. Dan dia lakukan itu sampai dia sampai di rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu ini bersedekah atas nama orang tua adalah salah satu amalan yang paling dinanti oleh orang tua kita di alam kubur. Nah, maka itu saya punya teman yang di belakang sana namanya Ardi. Ardi itu ayahnya wafat, dalam keadaan Ardi itu sudah pegang kamera. Terus Ardi itu datang sama saya, Ustadz bagaimana caranya biar pahalanya nyambung terus ke ayah saya. Saya bilang apa? Ardi, beli kamera, beli alat yang bagus, jadikan setiap rekaman ceramah yang kamu rekam, yang kamu live, niatkan pahalanya untuk orang tuamu. Masya Allah. Dan seperti itu yang ketiga. Nomor satu apa? Mendoakan. Doa secara umum. Orang tua dapat berapa? 2. Dapat doanya dan dapat pahala. Istighfar, mohonkan ampun. Orang tua dapat berapa? 2. Dosanya oleh Allah diampuni, derajatnya oleh Allah diangkat, dan dia juga dapat pahalanya. Bukan 2, berarti berapa? 3. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Yang keempat, apa untuk orang tua? Biar kita itu gak menang sedih tok, tapi kita ini juga tetap bisa berbagi kebaikan untuk orang tua. Apa itu? Barakallahu fik. Min abarril birri an yasilar rajulu wudda abihi. Nyambung orang-orang yang dulu orang tua kita sering ke rumahnya. Misalkan ayah saya kenal dekat sama satu orang.
Kemudian setelah ayah saya meninggal, saya datang ke rumah orang yang dulu didatengin sama ayah saya tadi. Jazakallah khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi kalau nggak ada minumnya mas, ini sudah mau habis karena ada minumnya, bisa 2 jam lagi, enggak apa-apa. Jazakallah khair. Sudah nikah mas? Belum. Saya doakan segera nikah, solihah, cantik jelita, kaya raya, mertuanya tuan tanah dan mau meninggal dunia. Amin. Mas. Insya Allah. Jarang-jarang saya doain baik-baik begini loh ya. Dan saya pernah sekali di Bangil. Tahu Bangil? Bangil, ada teman saya namanya Ahmad Baiti. Ahmad ini baik sekali. Panjenengan tahu bu, mudah-mudahan menjadikan dia tidak sombong ya. Mulai awal nikah sampai sekarang anaknya 4, itu satu keluarga jam 2 malam bangun. Istiqomah sampai sekarang, subhanallah. Maka anaknya dia namanya Auf, itu kalau Ramadan ikut iktikaf bareng kami. Kelas 6 SD sudah khatam 30 juz. Hafid 30 juz. Setelah saya tahu kebiasaan dia di rumahnya, saya tidak kaget tuh, seperti ini. Jam 2 malam bangun semua. Ngaji, zikir, doa, sholat, sampai subuh. Setelah subuh mandi, berangkat ke sekolah, Masya Allah. Nah sudah, suatu hari Ahmad ini, kalau saya bercandain, saya bilang gini, Ahmad, zawwajakallah arba'ata abkarin, ajilan ghaira ajil. Saya ngomong sama Ahmad, Ahmad, mudah-mudahan kamu sama Allah dikasih karunia Ahmad, nikah dengan 4 orang gadis, cepet gak pakai lambat. Biasa kalau saya doain dia begitu bu, itu langsung ngadep saya. Amin gitu. Nah suatu hari saya ngisi pengajian di Bangil, di dekat rumahnya Ahmad. Pengajian subuh, suara saya serak. Ahmad bawain air anget. Saya kan terima kasih sama Ahmad. Saya doain Ahmad tadi. Ahmad, zawwajakallah arba'ata abkarin ajilan ghaira ajil. Mat, mudah-mudahan nikah 4 dengan perawan mat, gak lama mat. Segera setelah ini mat. Itu Ahmad kok enggak amin. Dia noleh gini langsung pergi. Saya sudah mulai ndredeg. Ono apa-apa mesti ki Ahmad ini. Sudah setelah ceramah semuanya selesai. Saya lupa kejadian tadi. Ada satu orang kita makan harisa. Tahu harisa? Okay. Saya makan bubur harisa sama beberapa orang. Terus satu orang di masjid itu ngomong, Ustadz tahu enggak tadi ada laki-laki pakai koko warna kuning. Pas di depan antum. Iya saya lihat. Ustadz itu laki-laki biasanya kalau zikir setelah sholat begini Ustadz. Hari ini Ustadz zikirnya dia begini Ustadz. Saya ndak ngeh. Apa maksudnya? Saya bilang, ono apa Mi? Ente tahu itu siapa? Itu mertuanya Ahmad. Allahu Akbar. Ternyata siapa? Astagfirullahaladzim. Langsung saya WA Ahmad. Mat, posisi dan kondisi Mat. Kata Ahmad apa? Aman. Ini yang ndak aman istri saya WA. Bang, tamu dari Turki semalam ternyata perempuan ya bang. Kok ndak ngomong kalau dia, ini lihat di YouTube apa TikTok? Alamat Kak Mulih ini bu, astagfirullahaladzim. Sudah, lanjut, sudah. Maka yang keempat itu nyambung siapa? Orang-orang yang dulunya disambung oleh orang tua kita. Entah ibu kita atau bapak kita datang ke rumahnya. Bawain makanan, bawain kue, bawain apa? Apalah yang dia suka gitu ya. Buah-buahan, parsel. Terus duduk 10 menit, 5 menit. Ngomong apa adanya. Ini saya melanjutkan apa yang dulu dilanjutkan oleh, apa yang dulu dilakukan oleh orang tua saya. Saat itu orang tua Anda di alam kubur disiram pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, penutup. Sudah 1,5 jam. Cepet apanya saya sudah. Bismillah. Penutup. Wis, yo wis. Jadi begini bu, ketika ada kerabat kita, orang tua, suami, istri, anak, kakak, adik yang meninggal duluan. Pada hakikatnya bu, itu cuma beda waktu keberangkatan. Karena terminal akhir kita insya Allah sama, yaitu surga.
Cuma boleh jadi kereta yang dinaiki oleh ibu kita itu kereta jam 4 sore. Mungkin kita jam 7 malam. Mungkin nanti anak kita jam 12 malam. Tapi ending terminal akhirnya semuanya sama. Sehingga perpisahan di dunia dengan kematian itu perpisahan yang sementara, akan ada pertemuan yang selama-lamanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan itu berlanjut estafet kepada anak turun mereka, maka kami yaitu Allah akan kumpulkan mereka kelak bersama-sama di surga kembali. Syaratnya apa? Iman dan ibadahnya harus sempurna. Baik ibu-ibu sekalian, sing wis ya wis, insyaallah mudah-mudahan semua di antara kita oleh Allah diberikan sehat walafiat. Allah berikan kepada kita panjang umur. Allah berikan untuk kita semua istiqomah sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita wafat dalam keadaan sujud di waktu sholat. Kita wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita wafat dalam keadaan sedang puasa, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian saja, kami kembalikan kepada MC, mungkin ada apa tanya jawab atau apa. Wallahu taala a'lam bissawab. Falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Riki Jafar Talib. Dan untuk selanjutnya apakah berkenan Ustaz kalau misalnya ada penanya? Benar, oke. Boleh satu penanya malam dan satu pertanyaan saja. Monggo dari Ibu. Ya, boleh silakan. Disebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Tuti dari Budian. Ibu Dewi Tuti nggih. Nomor rekening Bu. Nomor ini sekian. Masya Allah. Silakan Ibu Tuti. Izin bertanya, untuk tadi kita mendoakan orang tua, apakah ini juga berlaku ke mendoakan kepada mertua? Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tadi mau saya sampaikan tapi panjenengan yang mengingatkan. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Jazakillah khair. Bagaimana kalau doa, kebaikan, sedekah itu kita lakukan untuk mertua, untuk anak kita, untuk suami kita yang telah meninggal, untuk istri kita, atau untuk adik dan kakak kita yang mendahului kita meninggal. Bisa apa tidak? Para ulama berselisih pandang. Cuma kalau saya pribadi, lakukan saja. Niatkan untuk mereka. Urusan diterima oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Kalau memang sampai kepada mereka, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak sampai kepada mereka, maka pahalanya kembali kepada siapa? Kepada kita, tidak usah repot. Saya begitu ketika ditanya. Ada perempuan adiknya meninggal. Dia sayang banget sama adiknya. Dia bilang, boleh nggak saya sedekah atas nama adik saya? Kan yang umum di hadis itu sedekah atas nama orang tua. Saya bilang sedekah atas nama adikmu. Mudah-mudahan sama Allah diterima. Kalaupun tidak, minimal sedekah itu kembali kepadamu dan engkau dapat kebaikan karena engkau menyayangi adikmu. Jadi tidak usah bingung. Lakukan, doakan, sambung, sedekahkan untuk orang tua, untuk mertua. Mudah-mudahan sama Allah diterima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Kami tutup, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang oleh Allah diberkahi. Majelis yang di dalamnya Allah menurunkan rahmatnya.
Dan setelah kita berpisah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya rabbana min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz kita, Ustaz. Alhamdulillah kita telah mendekati Hari Raya Idul Qurban, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam rangka bersyukur kepada Allah untuk menunaikan ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang lain dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita termasuk sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut kurban bersama kami ke daerah-daerah terpencil yang menjadi binaan kami, yang di tempat itu benar-benar mereka jarang sekali bisa menikmati daging, entah itu sapi ataupun kambing. Maka kami akan sampaikan kurban-kurban Anda ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan, di daerah-daerah yang mereka akan merasakan kebahagiaan dengan kurban yang telah Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.